Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reni Pratiwi, Prodi Perbankan Syariah 5 semester 3, NIM 6120620191131. Baik, di sini saya ingin memaparkan materi dari kelompok 6 tentang perdagangan internasional. Yang pertama, bagian A, ada definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional ada perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu ada konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Konsep perdagangan internasional merupakan kegiatan yang dilaksanakan antar negara yang berbeda serta mengakibatkan timbulnya pertukaran akan valuta asing yang mempengaruhi neraca perdagangan negara yang bersangkutan. Sedangkan menurut Dakliani menyatakan bahwa perdagangan internasional merupakan suatu cerminan dari negara yang menganut sistem perekonomian terbuka pada sistem perekonomian terbuka. Dan ada kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional setiap negara berbeda dengan negara lain. Ada negara yang memilih menjalankan kebijakan perdagangan bebas dan ada yang memiliki menjalankan kebijakan perdagangan proteksionis dan ada pula memiliki gabungan keduanya. Bagian C ada tujuan kebijakan internasional. Tujuan kebijakan internasional ya terdiri atas 4. Yang pertama tadi melindungi industri, yang kedua ada mengurangi defisit saldo neraca perdagangan, yang ketiga meningkatkan kesempatan kerja, yang keempat mencegah politik dumping. Bagian D yaitu faktor penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong dan penghambatnya yaitu faktor pendorongnya banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Yang kedua ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya yaitu yang pertama ada keamanan suatu negara, yang kedua kebijakan ekonomi internasional dilakukan oleh pemerintah, yang ketiga ketidakstabilan kurs mata uang asing, yang keempat perbedaan mata uang antar negara, yang kelima kualitas sumber daya yang rendah, yang keenam adanya penerapan tarif dan pembatasan impor, yang ketujuh terjadi perang, yang kedelapan peraturan anti dumping, yang kesembilan organisasi ekonomi regional, 10 sulitnya pembayaran antar negara dan resiko yang besar. Baik, itulah materi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.